Shalom, selamat sore Bapak Pengasuh mata kuliah Sosiologi Prapan. Selamat sore juga buat teman-teman semua. Sebelum saya menjelaskan materi dalam video ini, nama saya Yohanes Servolus Jiharun, kelas A reguler sore, semester 9, prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang pertama yang saya mau jelaskan di sini tentang gender. Yang pertama, kesehatan dan teknologi informasi. Analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahkan lebih berkembang biak di bidang informasi kesehatan. Yang artinya di sini berbicara tentang gender, yang artinya bicara tentang jenis kelamin, yang dimana dalam Webster New World Dictionary yaitu ada pengertian arti yang berkaitan dengan gender, yang artinya sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, yang dimana kutipan itu di dalam Webster Students Encyclopedia, yang dimana dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik serta emosional antara laki-laki dan perempuan. Makanya dari berbagai perbedaan itu yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, tentang kesehatan internet sebagai situs konstruksi gender, yang dimana menurut Doyal misalnya telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria heteroseksual biasanya menentu pengambilan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan, yang dimana yang dikutip pada tahun 2001 sampai 1002, yang artinya di sini bagaimana pengembangan dan pemeliharaan identitas pria secara biologis, artinya secara heteroseksual, yang biasanya menentukan pengambilan risiko. Yang berikut tentang diskusi mengenai gender dan internet seharusnya berada dalam literatur yang lebih luas mengenai hubungan gender teknologi, namun studi tersebut memiliki sejarah panjang yang tidak dapat ditinjau kembali secara mendalam, yang dikutip dari Waldsmith 2014 dan Lee 2003.
yang artinya di sini bagaimana secara literatur mengenai hubungan antara gender dan teknologi. Yang berikut bicara tentang identitas gender dan kepedulian perantara kesehatan dan teknologi pedesaan terpencil. Di sini berbicara mengenai identitas gender dan kepedulian yang berkaitan dengan peran kesehatan, artinya peran kesehatan dan teknologi terhadap pedesaan atau wilayah-wilayah yang terpencil. Di mana menurut Lynn Simpson dan Michelle Hall dan Susan Liggett, masyarakat pedesaan dan terpencil mengalami kesulitan yang signifikan dalam hal ketersediaan perawatan kesehatan darurat yang tingkat tinggi, akses dan sumber daya teknologi, dukungan dan oposisi staf tinggi yang mengakibatkan kesenjangan dalam penyediaan layanan awal dan dukungan yang berkelanjutan, yang artinya dalam pandangan menurut Lynn Simpson dan kawan-kawannya, yang artinya di sini bagaimana kita atau bagaimana peran kesehatan atau peran pemerintah dalam mengatasi masalah atau fenomena-fenomena pada masyarakat desa atau masyarakat terpencil. Yang pertama, ada berbagai macam persoalan yang menjadi kesulitan bagi masyarakat desa, baik secara kesehatan maupun ada akses-akses lain yang tidak merasa sama sekali, terlebih khusus dalam bidang kesehatan. Yang pertama yang berkaitan dengan fasilitas, yang kedua tenaga medis atau orang-orang yang bekerja pada bidang kesehatan seperti bidan, mantri, yang artinya secara kesehatan masyarakat desa itu sangat membutuhkan kesejahteraan yang berkaitan dengan sehat, secara fisik sehat. Tapi ketika ada akses-akses lain yang tidak membangun, dan itu yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan sebuah perubahan dalam masyarakat, terlebih khusus untuk masa-masa yang akan datang. Yang berikut lanjutan yang mengenai konsep dan keefektifan. Pasien terinformasi bergantung pada asumsi yang cukup besar mengenai kesanggupan dan kerelaan seseorang untuk terlihat secara proaktif dengan informasi kesehatan, isu-isu dengan akses karena pembicaraan digital secara rutin. Yang artinya di sini bagaimana peran seorang pasien dalam melakukan sebuah informasi terhadap orang-orang yang bekerja dalam kesehatan atau orang-orang tertentu yang menangani masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan kesehatan atau penyakit. Di sini bagaimana masyarakat dalam mengelola teknologi untuk melakukan informasi
yang berkaitan dengan kesehatan. Terus yang berikut, bagaimana masyarakat juga mau mengakses berbagai macam isu yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sini yang menjadi peran penting dalam masalah ini yaitu peran pemerintah. Artinya bagaimana pemerintah mensosialisasikan tentang teknologi yang berbasis digital. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah juga, atau bagaimana pemerintah mengelola informasi dalam media-media sosial yang berkaitan dengan kesehatan. Artinya saling membutuhkan, baik itu yang berkaitan dengan masalah stunting dan masalah-masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat. Yang berikut, informasi kesehatan dan dukungan sosial. Yang berkaitan dengan informasi kesehatan dan dukungan sosial, artinya di sini ada informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan ada dukungan sosial. Pentingnya dukungan sosial atau jaringan sosial untuk melihat kesehatan dan kesejahteraan perorangan dan masyarakat ditetapkan dengan baik dalam. Artinya ketika ada sebuah informasi dan informasi itu kita akseskan melalui media atau jaringan-jaringan lain di dalam masyarakat untuk bisa mensosialisasikan atau bisa masyarakat mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan kesehatan, baik yang berhubungan dengan perorangan atau individu dan kelompok atau bahkan masyarakat itu sendiri. Tapi di sini yang menjadi peran adalah bagaimana pemerintah atau tenaga kesehatan, tenaga medis melakukan sebuah sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan, informasi kesehatan dan dukungan sosial atau jaringan sosial. Baik itu melalui media sosial maupun informasi yang langsung ke lapangan atau terjun lapangan, mensosialisasikan langsung terhadap masyarakat. Yang berikut, yang berkaitan dengan jaringan atau dukungan sosial secara efektif yang memperluas akses ke sumber daya seperti internet melalui individu yang terlibat secara aktif dan mencari informasi kesehatan untuk orang lain. Nah, di sini peran di sini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya di atas, yang artinya di sini bagaimana peran seseorang dalam mengakses atau menggali sebuah informasi melalui media-media sosial, baik itu internet atau media-media lain yang bisa publikasikan atau yang bisa mentransferkan sebuah informasi yang berkaitan dengan kesehatan kepada masyarakat atau menjelaskan tentang kesehatan, baik itu tentang konsumsi atau makanan yang bisa membuat masyarakat aktif dalam menerima sebuah informasi atau dapat mengakses informasi-informasi lain
yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sini bagaimana peran masyarakat juga dengan situasi sekarang, apalagi banyak masyarakat sekarang yang sudah mencapai 70 hingga 80% dalam penggunaan media elektronik seperti handphone dan bahkan media-media lain, yang artinya bagaimana peran mereka untuk bisa mengakses informasi dan bahkan seperti apa di masyarakat untuk bisa menyampaikan atau memberikan sebuah informasi atau penjelasan yang berkaitan dengan kesehatan kepada orang lain yang tidak punya handphone atau alat-alat media lainnya dalam mengakses informasi. Nah, di sini itu yang sangat penting dalam mengakses informasi, baik antara jaringan sosial maupun antara masyarakat dan kesehatan melalui media sosial. Yang berikut, apakah ada kaitannya dengan teknologi? Nah, di sini kembali, dimana sebelumnya tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar yang berkaitan dengan dunia teknologi seperti media-media sosial lainnya yang sekarang sudah begitu besar perkembangannya dan sudah mencapai 80% masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan media-media teknologi. Artinya di sini ketika kita mulai melihat penggunaan dan penyediaan teknologi dalam konteks apapun, baik bagi seorang mahasiswa dalam melakukan sebuah penelitian, ketika kita mulai melihat bagaimana stereotip gender atau biner dalam fokus pada penyediaan informasi yang didorong oleh dan dapat berdampak pada ketersediaan dan efektivitas sumber daya bagi para perantara kesehatan kita. Artinya, ketika di sini kita bagaimana kita memanfaatkan dunia teknologi dengan sebaik-baik mungkin. Nah, mulai dari situ kita bagaimana kita menggunakan dan memberikan sebuah pendidikan yang baik terhadap orang lain. Bagaimana juga kita membaca sebuah fenomena-fenomena sosial sekarang atau masalah-masalah sosial sekarang yang sering terjadi. Artinya ketika ada orang yang salah menggunakan media teknologi yang berkaitan dengan penyediaan teknologi, salah memanfaatkan atau mengakseskan hal-hal yang tidak penting atau sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari situ itu yang kita harus pahami sebelum kita memanfaatkan media tersebut. Kita harus belajar atau mencari tahu informasi seperti apa dalam proses penggunaan dan bisa memberikan sebuah pemanfaatan bagi orang lain, bisa memberikan pendidikan. Yang berikut, menurut Leslie Bella, menurut pandangan pemikirannya, sebuah pekerjaan yang penuh perhatian
baik secara profesional maupun tidak resmi, mendukung jaringan sosial yang merupakan faktor penentuan utama kesehatan. Artinya di sini menurut Bella, artinya sebuah pekerjaan yang penuh tanggung jawab, konsisten dan profesional, maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan faktor penentu utama adalah kesehatan. Artinya bagi seseorang atau orang lain, kesehatan itu sangat penting. Artinya ketika kita sehat, kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas atau rutinitas kita. Yang terakhir berkaitan dengan teori. Dari penjelasan awal hingga pada pekerjaan yang berkaitan dengan jaringan sosial, gender, yang terakhir ini tentang teori. Artinya teori peduli yang berasal dari kritikan. Artinya melahirkan sebuah teori ini, teori tentang peduli yang berasal dari kritikan Carol Gilling pada tahun 1982, karya Kohlberg tentang pengembangan penalaran etika pada anak-anak. Artinya di sini ada kaitan antara bagaimana orang atau masyarakat memanfaatkan teknologi seperti handphone atau bahkan teknologi canggih lainnya. Terus dan bagaimana perkembangan penalaran secara etika, dan bagaimana orang memberikan sebuah penjelasan atau pengetahuan terhadap anak-anaknya. Nah, di sini ketika memberikan arahan atau penjelasan atau pengertian dengan baik, artinya di sini anak dapat memanfaatkan dunia teknologi tersebut dengan baik. Tapi ketika orang tua lepas dan memberikan kebebasan, nah itu yang menjadi sebuah pertentangan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ada banyak persoalan sekarang yang sering terjadi, itu adanya masalah-masalah tentang pemerkosaan ataupun ada masalah-masalah kriminal lainnya. Itu mungkin karena salah menggunakan atau memanfaatkan media atau teknologi-teknologi yang canggih. Terus di sini ada pengertian lain juga menurut Kohlberg, yaitu menggambarkan anak laki-laki yang berkembang melalui sejumlah tahap menuju fasilitas dalam pemikiran abstrak tentang benar dan salah. Artinya ada sebuah proses, ada tahap tertentu ketika seorang laki-laki berkembang dari anak-anak menuju remaja, remaja menuju dewasa. Artinya dalam sebuah proses ini tertimbul juga proses belajar, baik dalam memanfaatkan media atau teknologi maupun proses-proses lain yang membuat dia bisa menjadi dewasa dan berpikir yang lebih kritis dalam menelaah sebuah masalah atau bisa mencari sebuah solusi terhadap persoalan-persoalan baik yang terjadi di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat.
Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan pada sore hari ini yang berkaitan dengan materi gender. Pada kesempatan ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Pengasuh Mata Kuliah Sosiologi Traban, dan terima kasih juga pada teman-teman semua. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kita belajar dan kita terapkan bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat sore.